mana yang benar? Adanya krisis gembala yang baik atau krisis domba yang baik? Pada hari Minggu panggilan hari ini, kita semua diingatkan bahwa Yesus, Allah Bapa, Tuhan kita adalah sungguh-sungguh gembala yang baik. Dengan ciri-ciri utamanya, mengenal domba-dombanya. Domba-domba juga mengenal suaranya, patuh dan taat pada perintahnya. Ia menuntun ke air yang tenang. Ia membawa ke rerumputan yang hijau. Ia mencari jika ada yang hilang. Ia akan membalut yang luka dan memanggul yang patah. Ia mempertaruhkan nyawanya bagi domba-dombanya. Ia selalu akan tidur di depan pintu kandang untuk menjaga dan memberi kepastian keamanan pada setiap dombanya. Ia selalu membawa tongkat untuk membela domba-dombanya terhadap serigala, terhadap penyamun, terhadap musuh, terhadap pencuri. Ia tidak mau kehilangan seekor pun juga. Pada hari Minggu panggilan ini, kita juga diingatkan bahwa tidak hanya cukup kita mempunyai gembala yang baik, kita juga perlu menjadi domba yang baik, yang rela, mudah dituntun ke rumput yang benar dan sehat, diantar ke air yang tenang, yang damai, yang tidak menghanyutkan atau mematikan. Agar kita tidak suka lompat pagar, jajan di mana-mana, agar kita tidak lari-lari, ikut-ikutan yang lain, lalu tersesat. Menjadi domba yang tidak suka jalan sendirian, yang tidak membangkang dan melawan terhadap tuntunan sang gembala yang baik. Saya teringat seorang teman pastor yang bertugas di New Zealand sebagai misionaris. Pada hari Minggu panggilan seperti ini, dia berkhotbah kepada umat dan anak-anak tentang hari Minggu gembala yang baik. Ia mengisahkan bagaimana dulu gembala yang baik di Palestina, di Israel, seperti yang dijelaskan Yesus tadi. Ia juga mengisahkan bagaimana di New Zealand dengan peternakan domba yang modern, ya, banyak kemajuan di sana. Dan anak-anak juga tahu keadaan penggembalaan domba-domba di New Zealand. Mereka tahu di peternakan yang besar, gembalanya naik kuda, kuda yang gagah. Lain kali bahkan pakai mobil, bahkan pakai helikopter kecil untuk mendorong, untuk mengarahkan, untuk membimbing domba-domba ini untuk diarahkan kemana. Lalu untuk menuju klimaks pengajarannya tentang seorang gembala yang baik, pastor ini bertanya, "Anak-anak, tahukah kamu apa yang akan dilakukan seorang gembala jika ada satu ekor dari sekian banyak dombanya yang hilang atau tersesat?" Sunyi dan diam. Anak-anak saling memandang. Lalu satu anak berdiri dengan wajah yang dingin, suara yang tawar, katanya, "Father, just forget it." Sang pastor shock, kaget, dan dia bertanya, "But why? The shepherds have a lot things to do." Bukankah sudah hampir jam pulang? Masih ada pekerjaan lain. Dia harus menjawab WA teman-temannya. Dia harus calling a friend. Dia perlu coffee break. Dia perlu take a rest, a chat, family time. Just forget it, Father. Pastor ini hampir tak mampu lagi melanjutkan pengajarannya. Ia tak menyangka anak-anak akan bilang, "Biar akang jo parsetang deng tu satu ekor soe itu."
Dia mengharapkan jawaban. Gembala itu akan pergi mencari yang hilang itu. Saudara-saudariku, mari kita perhatikan jawaban anak milenial ini. Just forget it, Father. Lupakan saja yang satu itu. Andai kata dia anak Manado, mungkin dia akan bilang, biar akang jo, siapa suruh. So buka kandang kuat nih mau masuk. Sandiri suka, rasa akang jo. Jawaban anak milenial ini, dia temukan dasarnya dari mana? Jawaban anak ini dia dapatkan dari pengalaman di mana? Sangat mungkin dari pengalaman sehari-hari, di keluarga, di sekolah, di tengah komunitas, di wilayah rohani, di parokinya barangkali. Dia mungkin mengalami secara langsung bagaimana para gembala zaman now rata-rata bertingkah seperti itu. Rata-rata berperilaku seperti itu. Rata-rata tidak peduli, tidak mau ambil pusing, tidak suka repot-repot jika ada yang hilang, sakit, tersesat, EGP. Emangnya gue pikirin. Bukankah cukup banyak ditemui dalam hidup, dalam masyarakat, juga dalam gereja, adanya pemimpin-pemimpin yang tidak mau lelah, tidak mau repot, tidak mau sibuk. Sekali kasih ingat, cukuplah. Bukankah cukup banyak ditemui, termasuk orang tua, papa mama, ketua-ketua kelompok, pemimpin-pemimpin komunitas yang merasa sudah cukup, sudah berusaha, sudah tegur, sudah pernah mengunjungi, sudah pernah menasehati. Kalau tidak mau didengar, silahkan, bukan lagi urusanku. Jawaban anak itu mungkin adalah pengalaman hidup kebanyakan orang masa kini, di mana orang kurang peduli, orang saling lempar tanggung jawab. Orang lebih suka menggunakan alasan, tidak ada waktu, pengorbanan saya sudah cukup, fasilitas tidak menunjang, kami juga punya banyak urusan. Ini memang zamannya keras kepala, zamannya kepala batu, zaman kebebasan, zaman orang tak mau diatur-atur lagi, zaman masing-masing cari selamat sendiri. Benarkah ada krisis gembala yang baik di tengah kita, atau krisis domba yang baik? Benarkah tak ada waktu untuk satu yang hilang, untuk satu domba yang sakit, untuk satu domba yang terlilit duri-duri, terlilit hutang, terlilit beban hidup yang berat, untuk seorang yang tunawisma, tunakarya? Kita cenderung seperti Imam dan Levi dalam kisah orang Samaria yang baik hati, pura-pura tidak tahu, tidak peduli, lewat saja. Berapa banyak anak saat ini yang berujar, pastor, belum tentu. Sekarang mungkin lebih banyak papa mama yang hilang daripada anak yang hilang. Dulu waktu belum kawin, suruh-suruh ikut masuk Katolik. Sesudah masuk Katolik, sesudah kawin, lihat, dia tidak pernah muncul di gereja, kita malah yang ganti pada dia. Ada banyak krisis pada para pemimpin juga yang dipimpin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, percayalah, bacaan-bacaan hari ini bukan untuk membuat kita berkelahi, saling mempersalahkan. Kita memang kekurangan gembala yang baik, atau kitakah memang kekurangan domba yang baik? Biarlah kita yang menjawabnya masing-masing. Hari Minggu Gembala yang baik ini mau mengingatkan kita, setiap pengikut Kristus, agar menjadi serentak gembala yang baik dan domba yang baik. Yesus menantang kita untuk menjadi baik gembala maupun domba yang baik.
sesuai posisi, tugas, jabatan, keberadaan kita. Dunia yang cenderung bermental just forget it, bermental tidak peduli, bermental rasa akang jo, membutuhkan figur gembala yang baik, yang mencari, yang menyelamatkan, yang mempertaruhkan nyawanya demi kebaikan sang domba yang terancam hilang. Persis seperti Yesus sendiri, sang gembala. Mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan maupun kepada mereka semua yang memiliki peran gembala, para imam, para pimpinan wilayah, papa mama, pemimpin komunitas, para pemerintah, ketua-ketua seksi, kelompok, organisasi. Untuk semua mereka yang telah berupaya menjadi gembala yang baik, kita ucapkan terima kasih dan apresiasi. Serentak kita juga berupaya menjadi domba yang baik, yang patuh, taat, dengar-dengaran pada Tuhan dan pada orang-orang yang Tuhan serahi tanggung jawab untuk menjadi gembala bagi kita. 2 atau 3 minggu lalu, sebuah sekolah SMA Katolik di Kota Manado sadar bahwa satu siswanya yang sudah kelas ujian sejak bulan Januari tidak ada aktivitas laporan apapun di sekolah. Tidak ada tugas yang dibuatnya. Tidak ada pelajaran yang diikutinya. Anak ini nyaris hilang. Seorang ibu guru berusaha melacak di mana anak ini, tidak berhasil. Teman-teman guru memberi support, ayo kita harus cari. Guru ini mengontak 2 anak muda OMK, anak-anak kita yang punya pengalaman di medsos. 2 anak ini berjam-jam melacak, cari di Facebook, cari di WhatsApp, cari di mana saja, menanyakan teman ini, teman itu, teman ini, teman itu, sampai akhirnya ada seseorang yang mengenal anak ini. Dan akhirnya mereka menemukan. Ibu guru menawarkan, ayo buatlah semua tugas selama ini. Kerjakanlah semuanya. Engkau harus lulus, engkau harus ikut ujian, engkau butuh ijazah. Ada banyak kesulitan, anak ini sudah malu. Dia tahu sedikit kiprahnya sudah mulai diketahui. Anak ini nyaris sesat. Sebelah kaki sota colo. Tetapi dengan peneguhan, dengan kasih, dengan support yang tulus, anak ini memenuhi semua tugas-tugasnya dan siap untuk mengikuti ujian akhir. Bapak Ibu, betapa bahagianya kita jika kita sungguh memiliki gembala yang baik.